Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman trader investor. Ketemu lagi ya di channel saya ini Hermanto Sardan. Kebetulan ya kita 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. hampir vakum ya, tidak ada video terbaru dalam 2 minggu terakhir karena saya ada beberapa traveling ke daerah-daerah. Dan di sela-sela traveling itu juga hari ini saya akan coba berikan salah satu video baru. Jadi ini sebenarnya materinya sudah mau saya rilis beberapa hari yang lalu, bahkan minggu lalu, atau paling nggak kemarin mengawali hari bursa minggu ini, tapi ternyata waktunya ya masih ada kendala ya. Jadi hari ini baru bisa saya rilis. Oke, judulnya apa? Judulnya sangat menarik ya. Materi ini sangat menarik sekali. Multi-bagger story dimulai. Jadi saya akan berikan satu saham yang punya potensi untuk jadi multi-bagger story ya, gitu ya, kira-kira untung berlipat yang bisa naik ya minimal 100% lah dalam jangka waktu tertentu dengan alasan-alasan yang nanti akan saya jelaskan. So, sebelum saya mulai, nah ini kalau multi-bagger kayak begini ya. Sebelum saya mulai, pertama disclaimer dulu, bursa saham adalah instrumen investasi dengan tingkat risiko yang relatif tinggi karena ya potensi return-nya tinggi, maka risikonya juga tinggi. Jadi itu linear, makanya teman-teman harus tahu bahwa risiko di bursa saham memang tinggi. Yang kedua, semua materi informasi dan analisa saya sampaikan di sini ini pendapat pribadi saya, tidak ada titipan, tidak ada maksud-maksud tertentu, tidak ada memanfaatkan apapun atas video yang saya rilis. Semua ini sharing dari pendapat saya pribadi seperti video-video sebelumnya yang mayoritas hampir semua sampaikan saya satisfied, sangat membantu, membuka wawasan dan jarang ditemukan di channel yang lain. Yang ketiga, tidak ada rekomendasi jual atau beli. So ya semua terserah teman-teman ya. Jari teman-teman yang memutuskan beli atau jual, termasuk resiko-resiko yang nanti akan terjadi atas keputusan jual beli itu, teman-teman yang akan menerima konsekuensi dari apapun keputusan investasinya. Yang terakhir, jadi sebenarnya objektifnya adalah saya ingin memberikan edukasi pasar modal yang mungkin banyak teman-teman di luar sana ternyata yang saya tahu banyak sekali mengalami kendala, harus belajar gimana, seperti apa itu saya sampaikan di sini. So, kita mulai ya. Terus Mas AS, ini pom-pom nggak ya kira-kira ya? Sekarang kita lihat ya, sebelum memulai materinya, saya mau kasih beberapa data-data dan fakta tentang video-video yang pernah saya rilis di YouTube saya. Semoga teman-teman juga mendapatkan data yang sesuai fakta ya, bahwa video dari channel Hermanto Sardan itu seperti ini. Pertama kali, ini adalah satu video dengan judul ini langkah besar Menteri BUMN pasca Omnibus Law di TT Presiden. Ini video membahas tentang waskita. Jadi saat saya rilis harga waskita 775. Setelah saya rilis video pun harganya nggak langsung naik. Harganya memang naik, setelah itu koreksi kembali. Apa maksudnya? Artinya apa? Artinya semua pembahasan yang saya sampaikan di sini adalah tidak ada saya maksud untuk naikkan harga waskita, tidak ada pom-pom, semuanya murni edukasi. Di sini saya jelaskan bahwa akan ada keuntungan, nanti akan dirilisnya namanya LPI, Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund versi Indonesia. Tidak ada yang bahas sebelumnya, saya berikan videonya. Dan ternyata semua yang beli sampai hari ini cuannya besar sekali ya. Hari ini tutupnya 1020. Oke. Terus ada lagi kembalinya bank regional terkuat, ini BJBR. Hari itu BJBR harganya masih di bawah, belum sampai 1000, harganya masih 900-an. Hari ini sudah berapa? Cuannya sudah besar sekali ya. Jadi semua informasi yang saya berikan murni edukasi ya, tidak ada pom-pom dan semuanya berhasil. Kira-kira begitu. Ini ada juga video tentang the next big move Menteri BUMN, potensi besar di Telkom. Ini saya jelaskan potensi besar di Telkom yang nanti akan terjadi. Langkah awal yang dilakukan Menteri BUMN adalah mengakuisisi tower dari Telkomsel ke Mitratel. Sebelumnya tidak ada yang tahu, tidak ada pernah membahas di grup manapun bahwa akuisisi tower punya Telkomsel itu punya dampak besar. Semuanya tidak tahu karena semua menganggap bahwa hanya transaksi afiliasi antar grup semua anak usahanya Telkom. Padahal sesungguhnya ada langkah besar di situ, belum pernah ada yang tahu, dan ini video pertama kali yang menjelaskan. Dan saat video ini dirilis, harga Telkom pun masih di bawah, belum ada yang berani masuk Telkom, belum ada yang berani call bahwa ada potensi di Telkom, sudah saya jelaskan jauh hari, dan ternyata
sampai hari ini harga Telkom bullish terus ya, seperti itu ya. The next apa lagi? Nah, saham ini segera naik, perusahaan solid, laba naik di kala Covid-19. Ini adalah INTP ya. INTP Indosemen harganya waktu itu 10-11 ribu, hari ini sudah sentuh 14 ribu ya. Jadi ini pun berselang sama 2 atau sampai 3 bulan sejak video dirilis. Jadi semuanya saya sajikan informasi yang memang bermanfaat, harga sahamnya pun dimulai dari bawah. Apalagi kita lihat, nah ini ada lagi cara value investing puntung rokok. Ini tentang materi bagaimana sih ada di ilmu investasi itu value investing. Ada beberapa investor zaman dulu yang menyebut ini sebagai investasi cara puntung rokok. Ini pun saya sajikan, ada sahamnya SAME, saat itu harganya masih 80-90, hari ini harganya sudah 160, dan tidak ada yang membahas sebelumnya, tidak ada yang berani masuk SAME. Kita jelaskan apa keuntungannya ya. Ada lagi juga ini emiten punya banyak duit cash. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, waktu itu ini adalah saham Harum. Harum harganya 1.500. Belum ada yang tahu kalau Harum saat itu punya investasi di nickel mines. Dia membeli nikel. Bagaimana hitung-hitungannya ke laporan keuangan. Tidak pernah ada yang bahas. Dan saya berikan videonya sedetil ini. Dan ini juga berhasil. Harganya Harum hari ini sudah 2.300. Dari 1.500 itu kira-kira sudah 50%. Ya, ada apa lagi di sini? Ada juga bullish komoditi pasca crash Covid. Ya, ini video ini saya rilis waktu IHSG masih merah-merah, masih membara, masih menakutkan. Saya sudah sampaikan bahwa setelah IHSG koreksi ini, komoditi akan bullish beserta data-datanya, dan sekarang terjadi nikel naik, timah naik, batu bara juga segera naik, CPO naik, semuanya naik. Dan tidak ada yang sampaikan saat itu semua masih ketakutan, tapi di channel Hermanto Sardan sudah sampaikan dengan segala analisa yang ada. Ada apa lagi? Oke, belum ada lagi ya. Jadi selain ini ada juga video teman-teman kalau mau browsing ke channel saya, ada video namanya saham ningrat harga rakyat. Jadi saham-saham yang harganya di bawah 500, teman-teman bisa cek saat itu. Ada saham-saham yang harganya hanya 100-an, sekarang sudah 200 lebih. Ada saham yang harganya 200, sekarang sudah 500. Jadi sudah naik semua. So, semua materi-materi yang saya sajikan tentunya dengan analisa yang kuat, tidak asal berikan ya, dan bukan pom-pom. Jadi termasuk video yang saat ini mau saya sampaikan, teman-teman perhatikan, tonton sampai habis, karena ada sesuatu, karena ada value di situ yang mungkin sebenarnya di seminar jutaan pun tidak teman-teman dapatkan. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, terus yang terakhir saya mau iklan. Sebenarnya ini bukan iklan, karena banyak sekali PM masuk ke saya. PM masuk ke saya menyampaikan, Mas AS itu kok ada grup Swift Recovery ya, membantu Porto Recovery dalam waktu cepat. Itu apa sih? Itu saya sampaikan, itu adalah grup khusus webinar keempat. Jadi saya kemarin pernah lakukan webinar pada tanggal berapa kemarin ya, webinar saya terakhir. Nah, yang di webinar terakhir itu semua peserta webinar kumpul di grup, namanya Porto Swift Recovery. Jadi ada saham-saham dalam webinar itu yang kita gunakan, kita sampaikan dalam webinar itu strateginya gimana, kamu harus fokusnya di saham-saham mana aja, dan sampai detik ini pun semuanya sudah cuan kira-kira 20-30% all Porto dengan saham-saham itu. Ya, ini semua peserta webinar masuk ke situ. Sampai kapan? Sampai nanti semuanya berhasil. Nah, buat teman-teman yang mau masuk ke situ, itu grup tidak berbayar. Syaratnya apa? Syaratnya teman-teman harus ikut webinarnya. Kalau teman-teman mau ikut webinar, teman-teman akan masuk ke grup itu. Kapan masa webinar? Saya belum tahu kapan webinarnya. Karena kalau tidak ada materi yang benar-benar punya value, materi yang bagus, saya tidak akan adakan webinar. Karena sudah ada bukti ya bahwa dari keempat webinar itu semua sahamnya naik tinggi, termasuk webinar keempat ini. So, jadi teman-teman, kalau teman-teman mau ikut ke dalam grup itu, maka teman-teman harus ikut webinar. Syaratnya teman-teman juga harus harus investasi biaya webinar keempat itu. Keterangannya seperti ini ya. Teman-teman harus bayar biaya investasinya 200.000, kirim ke rekening ini, kemudian nanti silakan email ke saya. Setelah Anda email, nanti teman-teman akan saya masukkan ke grup itu. Teman-teman sama saja ikut webinar. Kenapa? Karena teman-teman bisa mengakses materi webinar, kemudian ikut diskusi di grup itu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Nah, sebelumnya mungkin ada yang komentar, Mas AS ini kan bursanya bullish ya. Jadi bullish itu ya gampang saja lah. Mau ngomong apa aja juga saham naik. Ya, memang bursa kita bullish, tapi tentu kita juga sama-sama
punya tolok ukur ya, bahwa semua materi yang saya sampaikan di video-video YouTube saya maupun di channel-channel lain jauh hari, bahkan sebelum market bullish, sebelum orang-orang tertarik dengan market, saat orang-orang ketakutan pun saya selalu optimis dan saya selalu sampaikan edukasi-edukasi, selalu sampaikan materi-materi yang berujung ke saat ini ternyata sahamnya memang naik semua. Jadi bukan karena bullish kita sampaikan materi, jadi karena memang semenjak semua orang masih takut pun kita selalu sampaikan materi-materi yang membimbing semua teman-teman supaya memilih saham yang tepat dan hasilnya selalu memuaskan. Termasuk hari ini pun ya, karena marketnya bullish, ya itu memang kondisinya market bullish, tapi bahwa ada saham yang bagus akan tetap saya sampaikan untuk saya sharingkan ke teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Pertama kali, apa sih batu pijakan kita? Batu pijakan kita pertama adalah hal penting, sovereign wealth fund sudah TD RI1 sih sebenarnya bukan sovereign wealth fund ya. Ini ini salah, ini sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja sudah ditandatangani RI1 atau sudah diundangkan. Nah, ini batu pijakan pertama. Batu pijakan kedua, the worst fase. Jadi fase terburuk menurut saya itu adalah GDP kuartal ketiga. Kenapa bukan GDP kuartal kedua, Mas? Karena GDP kuartal kedua itu sudah ketahuan, semua pasti hancur. Justru the worst-nya atau kuncinya atau taruhannya itu GDP kuartal ketiga. Karena GDP kuartal ketiga ini adalah tolok ukur utama Indonesia bangkit apa enggak. Trennya ke atas apa enggak, grafiknya mulai naik apa enggak, recover apa enggak. Nah, buat saya ini sudah dilalui. Apapun hasilnya ini sudah dilalui dan market sudah respon bagus. Itu buat saya the worst-nya ya, fase paling buruknya sudah dilalui. Ini batu pijakan kedua. Batu pijakan ketiga adalah Pilpres US. Pilpres US itu kunci karena kenapa? Karena bagaimanapun juga market US itu acuan. Sebagus apapun IHSG, sebagus apapun sentimen positif dalam negeri, kalau di sana crash, kita pasti ikut crash. Ya, jadi dengan 3 batu pijakan ini tolok ukur, ini adalah acuan utama kita. Kenapa nanti materi-materi selanjutnya ini sangat berguna, dan saham yang mau saya sampaikan ini potensinya kuat, katalisnya kuat ya, ini batu pijakannya. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini pertumbuhan ekonomi, ini sekilas saja, ini materi dari BPS ya, tidak ada hal baru. Saya cuma mau menunjukkan bahwa ini loh, fase paling kritisnya tuh di sini. Ini kalau naiknya cuma segini, landai begini, ini mungkin parah, artinya worst-nya pada kondisi yang buruk Indonesia. Tapi ini memang pick up ya, walaupun kecil ini sudah pick up. Artinya apa? Oh, artinya Indonesia terjadi recovery. Oke, ini penting. Nah, ini yang penting juga ini kuartal to kuartal ini kenceng sekali. Lihat teman-teman, tidak ada pernah pertumbuhan kuartal-kuartal setinggi ini. Benar bahwa karena ini turunnya tajam maka naiknya kelihatan tinggi sekali. Tapi poin pentingnya adalah kuartal to kuartal tumbuh, artinya proses recovery itu berjalan. Nah, ini penting, ini batu pijakan terkait dengan GDP ya. Oke, batu pijakan selanjutnya adalah, nah ini Joe Biden, Donald Trump pada waktu US election kemarin sudah ditentukan bahwa Joe Biden menang. Oke, Joe Biden menang. Ini penting, ini batu pijakan penting. Sekarang kita bahas seberapa pentingnya Joe Biden menang itu ya. Nah, ini ya. Joe Biden ini dikenal dengan Bidenomics, more stimulus, ya, regulasi yang kuat gitu ya, regulasi yang ketat. Kemudian di sini saya sampaikan ya, Bidenomics yang paling penting dari kemenangan Biden itu ya, nanti akan ada polisi-polisi dari Joe Biden ini yang mayoritas adalah ini teman-teman ya, kenaikan pajak ya, pengenaan pajak kembali ke rezim rate pajak tinggi. Oke, saya bacakan kira-kira ya, kenaikan pajak individu, kemudian ada pengenaan pajak dari keuntungan modal, ada kenaikan pajak korporasi. Ya, kira-kira ini nanti akan kembali ke rezim rate pajak tinggi sebelum 2017. Jadi sebelum Obama kemarin menurunkan hampir semua semua jenis tarif pajak, itu kondisi kemarin ya, kondisi Obama menjabat itu. Jadi kira-kira ini akan kembali ke sana. Jadi Biden nanti akan kembali membawa Amerika polisi pajaknya sebelum Trump berkuasa atau kira-kira sebelum 2017. Ya,
Itu yang paling penting. Itu yang menjadi key pembahasan kita hari ini. Tentu yang menjadi key juga kondisi bursa ke depan kira-kira akan seperti ini. Ya, yang selanjutnya adalah prioritas penanganan COVID-19 setelah dilantik. Ini prioritas utama. Itu tentu juga bagus ya. Secara global bagus. Buat Amerika bagus. Buat kita juga bagus. Kalau di Amerika penanganan COVID-nya bagus, ada let's say vaksin yang 90% efektif Biden lakukan itu, cepat dilakukan, hasilnya bagus, tentu semua dunia juga, wah itu kabar gembira, tentu dunia juga bisa menggunakan vaksin itu. Artinya prioritas penanganan COVID-19 di Amerika menjadi berita bagus untuk seluruh negara-negara di dunia ya. Kemudian propose anggaran ambisius untuk perangi perubahan iklim sebesar 2 triliun US ya. Electric vehicles, power generation yang sekarang pakai coal dengan emisi tinggi, nanti Biden akan belanja anggarannya untuk di awal ini kira-kira 2 triliun USD. 2 triliun US itu besar sekali teman-teman. Itu termasuk anggaran ambisius hanya untuk dia bilang ya fight climate change. Kira-kira begitu ya, memerangi perubahan iklim. Itu Joe Biden akan lakukan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat di situ ada EV, ada power generation yang kira-kira bahkan aim-nya Joe Biden itu zero emission untuk power generation. Apakah coal bisa ke situ? Saya nggak tahu. Ini kira-kira seperti itu ya. Terus selanjutnya kemungkinan melanjutkan Trump trade policy tapi dengan more bilateral and multilateral approach. Jadi kira-kira dengan China itu tetap polisi Trump itu akan digunakan. Jadi tetap memprotek interestnya US, memprotek kepentingan US, tapi lebih cara negosiasinya berbeda ya. Dia akan pendekatan dengan negara-negara lain supaya bisa sama-sama ngomong ke China. Oke, kira-kira begitu. Tapi yang paling penting dari Bidenomics adalah yang atas-atas nih ya, pajak, dan pajak atau kembali ke rezim rate pajak tinggi. Itulah Bidenomics. Joe Biden sudah menang, itu nanti yang akan terjadi. Oke? Nah, ini key takeaways-nya dari aturan atau polisi pajak atau tax plan-nya Joe Biden mengenai pajak. Teman-teman bisa baca sendiri, tapi kira-kira kesimpulannya adalah pokoknya Amerika akan kembali ke rezim pajak dengan rate yang tinggi. Ya, teman-teman sebenarnya dari sini ini juga bisa didapat bahwa anggaran 2 triliun USD itu tinggi sekali. Joe Biden mau dapatkan itu uang dari mana? Salah satunya adalah Joe Biden akan korek-korek pajak, akan naikkan pajak supaya pendapatan negaranya naik. Oke ya. Nah, ini juga ada ya. Ini materi dari beberapa situs berita online yang mainstream ya, yang terpercaya di US. Ini kira-kira menyebutkan bahwa unlike Trump, Biden react big increase in spending on social education and development program. Ya, propose nearly 5,4 triliun USD spending over the next decade. Ya, kemudian ini juga ya, Presiden terpilih also said he would raise 3,4 triliun in additional tax revenue. Ya, jadi kembali lagi bahwa Joe Biden akan menaikkan pendapatan, dia agresif mencari uang dari pajak. Itu hal yang penting. Ya, apa pentingnya? Nih, pertama BlackRock sudah merespon lah ya, merespon itu ya. BlackRock sudah merespon itu. Slide kali ini menyebutkan kira-kira bahwa kemenangan Joe Biden itu bagus untuk IM asset ya. IM ya, emerging market ya, negara berkembang, aset-aset negara berkembang should perform on improved trade sentiment. We believe especially in Asia ex-Japan, kecuali Jepang ya. Kira-kira pokoknya BlackRock mulai mengubah strategi dari yang kemarin memang YV in USD, mereka besar porsi investasinya USD, sekarang BlackRock mulai jual USD-nya, mulai melirik emerging market atau negara-negara berkembang. Itu yang pertama ya dari BlackRock ya. Kemudian ini juga ada komentar dari S&P Market Intelligence, S&P Global. S&P ini acuan indeks dunia juga ya, ada S&P 500. S&P secara formal di websitenya menyatakan bahwa Biden tax changes could cause S&P 500 earning per share to dip by about 9% pada tahun 2021 ya. Pokoknya jika Biden menang, Biden sekarang sudah menang, maka nanti polisi tax plan-nya Biden akan mampu menurunkan EPS dari perusahaan-perusahaan yang ada di dalam indeks S&P 500 kira-kira turun 9%. Ya.
Teman-teman bisa cari juga berita ini, translate-nya kemana? Kalau IPS turun 9%, maka indeks S&P 500 itu valuasinya akan turun about kira-kira 12%. Jadi indeksnya akan koreksi 12%. Kenapa? Ya karena pendapatan perusahaan-perusahaannya turun, EPS-nya turun, otomatis valuasinya turun. Selain itu ada lagi kalau teman-teman baca-baca juga, rajin-rajin baca ya, respon-respon fund-fund manager besar dunia. Selain memang potensi penurunan EPS dari perusahaan-perusahaan Amerika karena kenaikan pajak itu juga direspon oleh investor-investor besar untuk menarik sebagian porsi portofolionya keluar dari Amerika karena Amerika menjadi dalam tanda kutip tidak sebegitu menarik di bawah Trump. Karena Trump itu benar-benar banjir insentif, pajak diturunin. Sangat menarik, itulah kenapa US market bullish-nya luar biasa ya. Nah, setelah Joe Biden, game-nya berubah nih ya, game-nya seperti Obama kemarin. Kira-kira begitu, rezim pajak tinggi. Nah, di sebelah kanan di sini teman-teman bisa lihat. Ini adalah rate tax dari perusahaan-perusahaan di S&P 500. Ini rate tax-nya. Teman-teman lihat ya. Penurunannya dari 35% minimal paling kecil ini 20-an ya, hampir tidak ada 20 ini nih. Paling kecil nih 20 sekian atau 25. Information technology yang pajaknya paling kecil saat itu ya. Utilities yang paling besar ya. Ya, ini sebelum pemotongan rate pajak tahun 2017. Artinya sebelum rate pajak itu dipotong oleh Trump, inilah pajak-pajak perusahaan-perusahaan S&P ya, yang warna biru muda ini ya. Sekarang pajaknya tuh ini dipotong setelah nih ya Tax Cut and Job Act ini, TCJA, semuanya tinggi. Nah, nanti setelah Joe Biden menjabat, ini Tax Cut and Job Act ini akan dihilangkan. Akan dihilangkan kembali ke rezim sebelum 2017, maka pajaknya tinggi semua nih. Nah, itulah nanti yang akan terjadi, teman-teman. Itu penting, kita analisanya dari situ dulu, nanti akan kita runut kemana efeknya ke Indonesia. Oke ya? Nah, kenapa kita harus dengerin BlackRock? Kenapa kita harus dengerin BlackRock? Nih, lihat. BlackRock itu aset under manajemennya paling tinggi di dunia. Ini as of mid 2020, ini adalah angka nilai dana kelolaan lah kira-kira. Dana kelolaan fund manager terbesar di dunia. Nomor 1 BlackRock. Kenapa kita harus dengerin BlackRock? Lah ini karena BlackRock paling besar ya. Kalau Jiwasraya paling besar di dunia, kita bolehlah dengerin Jiwasraya. Tapi kan Jiwasraya ya payah ya. Karena ini BlackRock paling besar, apa yang menjadi polisi BlackRock kita bisa ikuti dan itu worth menurut saya. Oke, ini pernyataan dari BlackRock juga ya. The world biggest money manager is sorting the dollar on expectations. Ini terjadi pada waktu menjelang US election. Jadi BlackRock sudah memprediksi bahwa kira-kira Joe Biden ini nanti yang akan menang. Jadi mereka sudah short dollar. Short itu apa? Short itu jual lah kira-kira. Mereka punya posisi investasi di US dollar, mereka jual. Jadi mereka jual, kemana mereka akan pergi? Nah nih. Hold a modest short in a greenback. Greenback itu USD kira-kira ya. Again, the likes of Chinese yuan. Jadi mereka menjual dolar dan tertarik ke 3 mata uang besar di dunia. Tertarik ke 3 mata uang di negara berkembang atau di emerging market. Pertama, Cina yuan, Chinese yuan, kedua India rupiah, ya, ketiga Indonesia rupiah, men. Jadi BlackRock ini jual USD-nya, yang kemudian dia tertarik ketiga nih ya, Cina, India dan Indonesia, termasuk Indonesia, ya. Teman-teman lihat di sini, Indonesia, ya. Ini yang ngomong BlackRock, ya, yang ngomong BlackRock, ya, yang ngomong bukan apa nih, Krishna Asset Management gitu ya, atau Narada Asset Management, yang itu ya. Tapi yang ngomong BlackRock, men. Jadi yang duit kelolaannya terbesar di dunia. So, kita harus optimis di sini. Nah, selain BlackRock, di sini juga disebutkan nih, 7,3 triliun giant joins global peers including Goldman Sachs. Jadi ini ada kira-kira joint partner ya, partner asset management yang kalau di total tuh 7,3 triliun US. Sama nih, that favor selling the dollar with just a week to election day. Sama, mereka juga jual dolarnya. Kemana mereka mengarah? Ya kalau BlackRock ketiga ini mereka juga nggak jauh-jauh lah. Pasti ke sini-sini juga. Ya, Cina, India, dan rupiah. Ya, dan Indonesia rupiah. Ini ada data dari Bloomberg. Ya, Bloomberg menjelaskan bahwa
Pertama kali greenback atau USD masuk ke level bearish ya di bawah angka 0 ini sejak 2018 ya. Ini 2018 ini di bawah, sekarang ini pelan-pelan naik, sekarang turun lagi ke bawah. Jadi posisi US sudah mulai mengarah ke bawah. Karena kenapa? Karena sudah dijualin fund-fund manager besar. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, efeknya mana? Efeknya ini loh. Tuh, rupiah hari ini saya nggak tahu teman bisa cek, tapi sudah mendekati angka 14, bentar lagi break, bentar lagi angkanya di bawah 13.000. Ya. Ini efek dari mereka, fund-fund manager besar itu jualan USD. Dan semoga benar-benar mereka pelan-pelan mulai membeli rupiah. Kira-kira begitu teman-teman ya. Nah, ada satu hal penting yang mau saya tambahkan supaya pengetahuan teman-teman komplit. Sebenarnya hubungannya apa lagi ini ya, Mas AS, apa lagi nih dengan BlackRock, dengan USD yang mulai, posisi USD yang mulai dijual, kemudian mereka masuk. Ini loh teman-teman. Ini penting sekali. Coba lihat, ini apa sih? Ini cetak USD. Kira-kira mata uang US itu, uang US itu dicetak benar-benar di Amerika, sama mudahnya seperti Anda membalikkan tangan. Kata banyak analis luar negeri begitu. Si Bank Sentral Amerika tuh nyetak US, 2 US itu semudah Anda membalikkan tangan. Dan memang seperti itulah yang terjadi. Ini adalah balance sheet. Ini balance sheet-nya Fed. Balance sheet Fed itu, kira-kira kalau balance sheet-nya itu naik atau expanded, naik ya, expanded istilahnya atau naik, itu artinya apa? Artinya Fed sedang membeli aset-aset di luar atau sedang membeli bond pemerintah misal. Banyak sekali jenis-jenis aset yang dibeli. Belinya pakai apa? Belinya pakai US. Jadi pokoknya intinya kalau balance sheet-nya Fed itu expanded, nih naik begini, artinya mereka banyak cetak duit untuk disebar ke market. Artinya nih US nih pokoknya dibanjiri ke planet ini. Ya, planet ini, dunia ini sedang dibanjiri oleh USD, lembaran-lembaran USD pada tahun ini. Jumlahnya berapa? Jumlahnya besar sekali. Jumlahnya besar sekali teman-teman. Nih, saya kasih tahu ya. Tahun 2008, coba teman-teman lihat, sampai dengan tahun 2010 atau let's say 2012, jumlahnya tidak lebih dari 2,5 atau 3 maksimal. Ya, maksimal atau 3. Artinya apa? Dulu teman-teman ingat tahun 2008 itu ada krisis besar. Lumayan itu krisis hebat juga. Marketnya juga crash besar juga. Amerika crash, Indonesia juga crash. Apa yang saat itu dilakukan untuk dijadikan obat? Sama. The Fed cetak duit untuk untuk disebar ke market, untuk tambah likuiditas, untuk menanggulangi krisis pada waktu itu. Berapa duit yang dicetak? Duit yang dicetak gampang. 2008 posisi balance sheet-nya Fed berapa? Posisi balance sheet-nya Fed mungkin hanya 1. Ya, sekitar 1 triliun. Ya. Ini in million of dollar ya, juta, tapi ini 7 juta dalam juta gitu ya kira-kira ya. Ya. Jadi ini kalau saya kalikan nih, M kan juta, dikalikan juta berarti triliun. Kira-kira nilainya hanya 1 triliun. 2008 hanya 1 triliun. Kemudian 2012 menjadi 3 triliun. Artinya ada penambahan berapa? Ada penambahan 2 triliun. Teman-teman catat ya. Pada waktu 2008 ada krisis, Fed cetak uang, mulai 2009 cetak uang sampai 2012, 2009 sampai 2012 jumlahnya 2 triliun. Dari mana datanya Mas CS? Dari balance sheet-nya Fed ini. Oke, ada data ya. Teman-teman bandingkan dengan 2020. Nih, angka 2 awal 2020 awal kemarin. Balance sheet-nya Fed 4. Awal 2020 tuh di sini teman-teman, sorry. Saya lihat angkanya tuh nggak sampai 4. 3, sekian triliun. Di sini ya, 3,8 kalau nggak salah. Hari ini angkanya 7,1, hampir 7,2. Tambahnya berapa? Tambahnya kira-kira sekitar 3 sampai 4 ya, 3,5 ya, kira-kira ya. Penambahannya tuh sekitar kira-kira 3,5 triliun. Nah, teman-teman hitung ya, teman-teman hitung. Dari 2009 ke 2012, 4 tahun, nambahnya cuma 2 triliun. Sekarang dari Maret 2020, sebelum COVID, masuk COVID, ya Februari, semenjak Februari Fed cetak duit, sampai hari ini hanya berapa bulan, penambahannya hampir 4 triliun. 2 kali lipat hanya dalam waktu singkat. Artinya apa? Artinya hari ini kalau teman-teman baca artikel dimanapun, hari ini Fed adalah mencetak uang paling besar sepanjang sejarah planet ini. Ya, bahkan katanya ada informasi yang menghitung bahwa jumlah uang yang dicetak selama COVID kemarin itu sebesar 20% dari jumlah USD yang beredar di seluruh dunia
20%-nya. Ini sangat-sangat luar biasa. Pertanyaannya, uang sebanyak itu hari ini kemana? Hari ini saya sampaikan teman-teman, uang sebanyak itu di Amerika. Kenapa tetap di Amerika? Karena Amerika lah yang menurut US, yang menurut para investor besar paling menarik. Karena apa? Karena Trump jor-joran kasih stimulus. Itulah that's why kenapa bursa Amerika bullish terus, bahkan melebihi level sebelum COVID, even COVID-nya masih tinggi. Itu kenapa? Itu karena US-nya banjir. So, teman-teman harus tahu ini. Inilah yang nanti menjadi kunci pembahasan kita ya. Oke, ya ini saya tambahkan ini fit balance sheet ya. Isinya ini. Jadi yang dibeli oleh Bank Sentral Amerika tuh ini macam-macam ini, teman-teman tinggal baca sendiri ya. Saya lanjutkan ya. Ini ada beberapa artikel ini di media-media online yang bisa dipertanggungjawabkan lah kira-kira akurasinya. Ya, ini menyebutkan betapa agresifnya Fed mencetak uang. Teman-teman lihat ini ya. Hanya untuk perspektif saja bahwa pada tahun 2010 sampai 2011 ya kira-kira dalam waktu 9 bulan pada saat itu ya, Fed tuh mencetak uang 600 miliar US. 600 miliar US dalam waktu 9 bulan. Bandingkan pada waktu kemarin ya, pada waktu kira-kira bulan Maret. Ini kan ada bulan Maret ya. Fed itu cetak uang 625 miliar USD hanya dalam waktu 1 minggu saja. Tuh, betapa agresifnya. Yang dulu 2010 dalam waktu 9 bulan, sekarang dihabiskan dalam waktu seminggu. So, ini sangat-sangat agresif Fed ya. Kelihatan juga dari sini, kalau cetak uangnya banyak, Fed rate-nya pasti turun ya, udah pasti turun. Kalau Fed rate diturunkan tanpa cetak uang tidak mungkin terjadi ya, uang pasti dibanjiri. Oke. Nah, nih ya teman-teman saya kasih ilustrasinya ya, teman-teman. Nih, saya kasih ilustrasinya. Dulu ya, pada waktu 2009 sampai 2012 tadi cetakan uang kan kira-kira 2 triliun ya selama 4 tahun. Apa efeknya? Efeknya ke rupiah nih teman-teman lihat. 2009 setelah krisis 2008 US sempat hampir 13.000. Nih ya teman-teman lihat ya. Ini USD berdasar di harga rupiah ya. Hampir 13.000. Ini pernah loh nih 2009 nih. Lihatin. Langsung longsor USD pada waktu 2011 akhir masuk 2012 menjelang 2012 harga USD hampir 8.000. Saat itu 8.600 saya ingat sekali. Nih, liatin. Kok bisa Mas CS? Bisa. Kenapa? Karena USD yang dicetak itu mengalir ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia untuk membeli mata uang emerging market. Ya. Sekarang kok belum Mas CS? Sekarang uangnya masih di Amerika. Tinggal kita tunggu. Seberapa nanti kalau uang itu masuk? Saya nggak tahu, teman-teman hitung sendiri. Dalam waktu 4 tahun, Fed nyetak 2 triliun saja, kayak begini turunnya. Sekarang dalam waktu hanya 6-7 bulan, Fed cetaknya hampir 4 triliun. Kira-kira turunnya seperti apa nanti itu kalau masuk rupiah? Teman-teman bisa bayangkan sendiri. Apakah uang itu akan masuk ke kita Mas AS? Saya jawab iya. Ya, saya jawab iya. Kok bisa Mas S? Bisa. Kenapa? Ya itu tadi alasannya. Hari ini yang berkuasa di Amerika ada Demokrat Joe Biden. Joe Biden akan menggunakan polisi pajak yang sama seperti Obama. Teman-teman tahu kapan Obama dilantik? Obama dilantik tahun 2008 akhir. Saat krisis 2008 terjadi. Persis seperti Joe Biden hari ini. Dilantik di ujung krisis. Obama saat itu persis juga dilantik di ujung krisis tahun 2008. Bersama dengan Fed. Obama lakukan keluarkan kebijakan pajak tinggi sama seperti hari ini. Akhirnya US keluar dari negaranya, mata uang dolar keluar dari negaranya persis seperti hari ini juga. Setelah Joe Biden berkuasa, dia terapkan pajak tinggi, maka US akan keluar. Hari itu sudah terjadi, kita sudah lihat kondisinya. Hari ini sudah terjadi tapi masih pelan-pelan. Nah, jangan nunggu terjadi dong. Justru ini belum terjadi, tapi ada potensi terjadi seperti ini. Kita tangkap peluang ini jauh hari. Saya expect dolar akan murah, bisa menyentuh 13.000, bahkan 12.000 atau di bawahnya. So, dengan dolar semurah itu apa yang terjadi? Itulah kesempatan besar kita. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini nih sama lah ya. Ini nih 9 triliun stimulus injection. Nah,
Ya, ini sama. Ini teman-teman juga bisa baca. Artinya apa? Artinya ini adalah materi-materi yang menambahkan kekuatan atau menambahkan bukti bahwa Fed tuh yang dicetak banyak sekali, teman-teman. Oke, nah ini salah satu indikator penting, teman-teman. Apa? Bitcoin. Bitcoin itu, teman-teman yang sudah tahu Bitcoin ya, Bitcoin itu sehari ini bullish sekali. Harganya sudah sentuh 16.000. Kemarin kira-kira baru 10.000 waktu Covid. Hari ini sudah 16.000. Naiknya sudah 50% lebih. Kenapa? Dolar sudah mulai pindah tempat, teman-teman. Dolar sudah mulai masuk Bitcoin. Ya, artinya apa? Artinya dunia memang banjir dolar. Bitcoin sudah di-HK. Sudah dimasukin sama dia. Sekarang tinggal rupiah. Kira-kira begitu ya. Oke. Nah, ini key takeaways-nya. Key takeaways apa? Biden menang, rezim pajak mahal berlaku lagi. Yang kedua, misi ambisius Biden untuk fight climate change. Ini ada juga. Kemudian yang ketiga, beban pajak yang tinggi mengikis EPS dari S&P. Ya. Selanjutnya, capital outflow dari US dan inflow untuk emerging market. Oke ya teman-teman ya. Nomor 4 ini yang penting. Setelah ini, itu USD itu akan keluar dari Amerika masuk ke Indonesia. Setelah itu ya, key takeaways-nya BlackRock diikuti FM besar lainnya ya. Tadi BlackRock, kemudian ada beberapa alliance ya, yang jumlahnya 7 triliun USD sekian itu juga ikut menjual dolar untuk masuk ke emerging market. Ini sangat menarik. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, itu tadi terkait dengan US election, sekarang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah ditandatangani, kemudian ada namanya Sovereign Wealth Fund. Sovereign Wealth Fund ini kira-kira kita buka gerbang lah investasi sebesar-besarnya untuk dana asing ya. Sudah USD mau keluar dari Amerika, Indonesia ada Omnibus Law, turunan Omnibus Law ada Sovereign Wealth Fund, lengkaplah sudah gerbang terbuka untuk investor asing masuk, dananya pun sudah siap di sana memang mau lari. Jadi memang sudah klop, kira-kira begitu ya. Nah, dari itu semua, multi-bagger story begin. Oke, apa sahamnya? Sahamnya ASRI. Oke, nanti saya jelaskan ya. Saya jelaskan ya, pelan-pelan saya jelaskan. Multi-bagger story begin ya. Story kisah multi-bagger dimulai dari sini. Ingat teman-teman, ASRI, saya tidak sebut ASRI hanya hari ini. Saat ASRI harga 115, saya sudah sebut, teman-teman bisa cari di video-video saya sebelumnya. ASRI menjadi salah satu stock pick saham-saham murah yang teman-teman mau beli untuk investasi jangka panjang. Hari ini saya kuatkan lagi karena katalisnya makin kuat ya. Ini saya lihat ya, kita lihat ya, ini NAVBAN ya. Ini net asset value, ini kira-kira asetnya ASRI, asetnya Alam Sutra. Kalau dinilai aset-asetnya itu, maka harga sahamnya itu dinilai hampir 90% diskon dari asetnya. Jadi kalau asetnya ASRI itu kira-kira harganya 100 miliar, teman-teman bisa beli dengan harga 10 miliar saat ini. So, sangat murah sekali harga ASRI saat ini. Sangat murah. Itu namanya benar-benar puntung rokok ya, harga dibuang-buang lah itu. ASRI itu harganya hari ini teman-teman itu benar-benar dibuang-buang. Again apa? Again dengan nilai asetnya. Ini bukan saya yang nulis loh ya, ini saya ambil dari Mandiri Sekuritas ya, dari hitungan dari tim analisnya Sekuritas supaya menjadi fakta, saya nggak ngarang. Kira-kira gitu ya. Kalau kita lihat dari nilai bukunya, kalau ini nilai aset, perusahaan properti kan harus dinilai dari nilai asetnya. Aset kan punya tanah harganya berapa? Itu namanya NAV ya, Net Asset Value. Kemudian dari PBV itu dari nilai buku, dari laporan keuangannya. Sama. Ya, itu berada pada 0, sekian PBV, 0,3 kalau nggak salah. Itu berada di hampir minus 2 standar deviasi. Ini tidak pernah terjadi even tahun 2008 pun teman-teman. 2008 yang crash seperti itu, PBV-nya tuh hanya 0,5. Hari ini 0,3. So, ini adalah harga ASRI yang paling murah sepanjang sejarah. Ya, 2 ini paling murah, teman-teman. Ya, jadi ini sangat-sangat murah. Terus masih hubungannya dengan USD apa? Oke, kita lihat lagi ya. Ini sentimen-sentimen positif dari ASRI saya jelaskan pertama. ASRI sudah lewat masa krisis. Masa krisis apa? ASRI itu selama ini terjerat dengan potensi gagal bayar obligasi. Jadi ASRI punya obligasi dalam nilai yang sangat besar, dalam jumlah besar, itu jatuh tempo 2021 dan itu dikhawatirkan banyak orang sehingga harga sahamnya anjlok sehingga orang-orang buang ASRI. Sekarang itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena ASRI sudah lakukan swap atau exchange namanya, penukaran. Jadi
Ya, ini sebenarnya bisa dibilang gali lubang tutup lubang, tapi itulah yang terjadi. Semua bisnis juga begitu. Tapi hebatnya Asri adalah hutang-hutang yang jatuh tempo 2021 mampu digantikan dengan utang baru dengan bond baru yang jatuh temponya 2024. Artinya selama 3 tahun Asri bisa bernafas, Asri bisa tingkatkan bisnisnya untuk membayar hutang nanti pada 2024. Hebatnya lagi teman-teman, hebatnya lagi. Nah, ini teman-teman baca sendiri ya. Hebatnya lagi. Nah, di sini nih ya. Alam Sutra melalui ini pertukaran obligasi. Nah, obligasi lama yang jatuh tempo tahun 2021 itu kuponnya 11% atau bunganya 11%. Bisa di-exchange, bisa ditukar dengan obligasi yang jatuh tempo 2024 dengan bunga yang lebih rendah. Bunganya cuma 6% dan 6,25. Ingat, 11% ditukar dengan 6% dan itu sudah berhasil. Artinya apa? Artinya para kreditur confidence dengan masa depan Asri. Kalau nggak confidence, nggak mau. Orang punya hutang yang bunganya 11 kok, ditukar 6% mau kok. Ini hebatnya Asri. Dan ini keuntungan yang didapatkan Asri, dan ini salah satu katalis positif ya. Nah, maka itu S&P menaikkan peringkat utang Asri ya. Yang tadinya hampir mendekati default, sekarang sudah dinaikkan peringkat utangnya karena S&P membaca bahwa Asri sudah terlepas dari risiko itu. Oke, itu sentimen positif pertama ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ini ya, barang repo aman. Ya, barang repo aman. Jadi teman-teman, pemiliknya Asri, Manunggal Prime Development itu sudah buyback reponya. Jadi dulu dia pernah repo saham. Teman-teman yang takut repo saham, jangan khawatir. Saham reponya Asri sudah dibeli kembali oleh yang punya. Artinya reponya nggak gagal bayar. Reponya lancar, reponya sudah dibeli kembali. Artinya apa? Artinya yang punya Asri, yang kemarin repo saham, confident dong dia. Oh, Asri ini masa depannya bagus. Sayang itu saham saya repokan. Saya tebus lagi reponya. Kalau yang punya Asri nggak confident dengan bisnisnya, dia nggak tahu nih masa depan Asri gimana, nggak jelas. Ngapain itu saham repo ditebus? Pasti udah jual aja ke market, saya nggak mau tebus. Ini saham reponya ditebus. Artinya apa? Ini signal teman-teman. Signal bahwa masa depan Asri bagus. Oke, yang selanjutnya ini ya. Ya ini. Pertama, risiko pembayaran hutang yang longgar ya, tadi sudah terjadi ya, bondnya ditukar. Selanjutnya ada misi peluncuran klaster baru. Jadi di Asri saat ini di Alam Sutra ada peluncuran klaster baru namanya Sutra Winona. Teman-teman perlu ketahui 3 tahun terakhir tidak ada peluncuran klaster baru dan saat ini ada peluncuran klaster baru. Jadi menurut saya Asri mulai bergerak untuk merecover bisnisnya ya. Menyusul suksesnya penjualan Weston Lane Business Area. Jadi ada satu bisnis area Weston Lane, di dalamnya itu Sutra Winona. Jadi dengan bisnis area Weston Lane ini laku, lumayan laris sehingga pihak manajemen juga confident bahwa klaster baru ini juga akan laku karena lingkungannya saja, bisnis areanya saja sudah laku. Klaster di situ juga sudah pasti laku. Nah, klaster ini klaster yang mid to high ya. Jadi harganya 3 sampai 7 miliar dengan target tambahan marketing sales sebesar 700 miliar. Ini apa? Ini sebenarnya signal bahwa Asri mulai mau merecover bisnisnya. Oke, teman-teman ya. Jadi lengkap ya. Reponya sudah ditebus, risiko gagal bayar hilang, hutang yang bunganya tinggi bisa diganti dengan hutang bunga yang lebih rendah. Ini luar biasa. Oke, sebenarnya seberapa besar sih Mas S pengaruh USD? Nih, pengaruh USD terhadap Asri. Tadi sudah saya kasih ya. USD tahun 2009 sampai 2011 USD-nya anjlok. Gara-gara USD-nya murah, gara-gara USD keluar dari Amerika masuk ke Indonesia. Apa yang terjadi dengan saham Asri? Ini teman-teman lihatin. Saham Asri tahun 2009 harganya 100. Tahun 2012, 2013 harganya 1.100, naik berkali-kali lipat atau naik 10 kali lipat. Kenapa? Kenapa bisa naik? Karena USD-nya murah. Kok bisa Mas S? Bisa, nanti saya jelaskan. Asri sangat diuntungkan oleh anjloknya US, oleh menguatnya rupiah. Nanti saya kasih tahu. Sekarang saya cuma mau ngasih tahu saja. Sekarang harga Asri 167. Ini saya capture waktu harganya 167. Hari ini harganya 170 sekian ya. Naik kira-kira 78%. Baru sedikit kenaikannya. Ya teman-teman lihat. Ini kalau cerita itu berulang kembali. Karena semuanya sudah berulang nih. Demokrat berkuasa berulang. Pajak tinggi berulang. Cetak USD berulang. Semuanya sudah berulang nih. BlackRock sudah jual USD-nya, mau masuk ke emerging market. Sudah berulang semua ini, teman-teman.
tinggal itu US masuk ke Indonesia, tinggal rupiah menguat, ini Asri tinggal cus. Kira-kira begitu. Targetnya berapa ya? Kalau 1.000 kemungkinan nggak mungkin ya. Dulu juga karena bisnis properti lumayan bagus. Sekarang baru mau merecover. Nggak usah jauh-jauh lah. Naik ke 400 saja sudah seger teman-teman. Sekarang 170 naik ke 400 sudah lumayan lah. Apalagi kalau dikasih ke 500 ya sudah sangat luar biasa. Nggak usah ke 1.000, nggak usah jauh-jauh ya. Kira-kira seperti itu ya. Itu pengaruhnya USD terhadap Asri. Nah sekarang kita lihat angka-angkanya. Kenapa berpengaruh nih? Pertama, saya buka LK-nya. Ini menggunakan karena LK 9 bulan belum dirilis. Ini saya menggunakan LK kuartal kedua ya. Teman-teman lihat, biaya terbesar Asri, pencetak loss terbesarnya adalah beban bunga dan forex loss. Ini ya, lihat teman-teman ya. Ini ya, beban tertinggi itu nih 376. Namanya beban bunga. Yang kedua adalah laba selisih kurs. Ini forex loss ya. Kedua-duanya ini adalah beban tertinggi. Ini beban tertinggi. Ini dari mana? Beban bunga ini adalah bunga obligasi yang 11% itu. Dan obligasi itu dalam dolar. Dibayarnya dalam rupiah. Jadi semakin mahal dolar, beban bunga Asri semakin ngos-ngosan semakin tinggi. Oke, ini juga rugi kurs. Setengah tahun saja rugi kursnya 270. Ini kalau 1 tahun rugi kursnya 500,5 triliun. Lebih itu hanya dari rugi kurs. Padahal tahun kemarin lihat masih untung kurs. Tahun kemarin itu, nah periode yang sama 2019 sudah cetak forex gain. 2019 kemarin USD berapa coba teman-teman? USD hanya 14.000 rata pada semester kedua. Ini kan semester kedua nih, 2019. Itu 14.000. Teman-teman, dengan 14.000 saja, Asri itu sudah forex gain loh. Apalagi kalau dolarnya 11.000 atau 12.000, Asri pesta. Kira-kira seperti itu. Kalau dolarnya itu 12.000, beban bunganya ini makin kecil. Kok bisa masih? Lah iya pasti, beban bunga kan dihitungnya US. Lah kalau US-nya murah, dibayar ditransit ke rupiah makin kecil. Artinya apa? Profitnya Asri makin gede, EPS makin gede, valuasi naik, nggak mungkin harga Asri dihargai seperti puntung rokok seperti ini. Pasti naik tinggi nanti. Oke, ini bukti selanjutnya ya. Ini posisi hutangnya. Lihat teman-teman, ini hutang, ini liability ya, posisi kewajiban Asri. Yang terbesar adalah nih, ya, nih. 1,6 triliun. Ini dalam ribuan ya. Utang obligasi jangka pendek 1,6 triliun. Nah, ada lagi nih. Utang obligasi jangka panjang 5,2 triliun. Jadi mayoritas utang obligasi dalam dolar dan itu tadinya 11% sudah di exchange menjadi 6% tetap dalam dolar. Kalau dolar 13 atau 12.000 Asri pesta. Itu hitungan saya. Oke, ini kesimpulan terakhir ya. Ini slide terakhir. USD inflow akan membuat IDR menguat. Hal yang sama sudah terjadi di 2009 dan 2011. Beban utama bisnis Asri adalah bunga hutang dan forex loss karena IDR melemah. Kurs 14.000 saja, Asri sudah forex gain. Apalagi kalau USD masuk borong IDR, forex gain makin besar, beban bunganya makin kecil. Oke ya, mayoritas hutang Asri ada pada global bond dengan mata uang USD. Itu mayoritas tadi ya. Nah, potensi multi-bagger jika IDR menguat bisa mengulang potensi tahun 2009-2011. Oke teman-teman, seperti biasa saya channel Hermanto Sadran selalu mengulas jauh lebih awal dibanding siapapun yang mengulas dan itu sudah terjadi, sudah banyak buktinya. Ya, apapun itu di Telkom, di Waskita, di Bank Jabar, dimanapun kita selalu ulas jauh lebih awal daripada yang lain. Termasuk saat ini Asri. Mungkin semua orang belum pernah belum ada yang sampaikan ke teman-teman. Hari ini saya sampaikan, jangan sampai nanti saat harga Asri 300 teman-teman baru tanya ke saya, Mas CS masih aman apa nggak masuk Asri? Mumpung harganya di bawah, teman-teman segera putuskan. Inilah kesempatan itu, multi-bagger story segera dimulai. Oke teman-teman, itu sharing saya mengenai Asri. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan cuan terus teman-teman. Dan apa ya, tidak ketinggalan lah kira-kira begitu dan tidak wah ternyata begini ternyata begitu, jadi teman-teman bisa tahu lebih awal lah kira-kira begitu ya, bisa. Oke, ini saya tutup, sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.